Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Jadi, ada seorang pria yang berkenalan dengan wanita yang ia tidak kenal di jejaring sosial media. Di sana, ia mulai melakukan mengirim pesan satu sama lain. Hingga akhirnya mereka berjanjian untuk bertemu pada waktu bulan suci Ramadan. Namun, di hari itu, justru malah hari terakhir lebarannya dari sang pria. Bagaimana selengkapnya dari kisah ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, kasus kali ini terjadi di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kita akan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Junaid, yang berusia 28 tahun. Diketahui, Junaid ini seorang pengangguran, jarang bergaul dengan kerabatnya. Dia dikenal juga sering tinggal sendiri di rumahnya, dan jarang berbaur kepada masyarakat. Di waktu luang, Junaid sering membuka sosial media. Ia sering menghabiskan waktunya dengan scroll-scroll beranda, dan mencari kenalan di sosial media. Terkadang juga, ia menonton film dewasa jika bosan. Tidak ada informasi latar belakang dari keluarga pria 28 tahun ini, namun, ia tinggal sendiri tanpa siapapun orang menemaninya. Jadi, bisa kita bilang, Junaid adalah anak yang broken home di keluarganya tersebut. Singkat cerita, setelah Junaid bosan melihat-lihat sosial media Facebook, ia akhirnya memiliki niat untuk berkenalan dengan seorang wanita. Setelah mencari-cari wanita yang ia kira cocok, Junaid mulai mendapati wanita yang membuatnya terpikat. Wanita tersebut bernama Nadia yang berumur 21 tahun, dan tinggal di sebuah rumah kos di Jalan Anggrek Palopo, Sulawesi Selatan. Pada saat itu, Junaid memulai mengirim pesan kepada Nadia. Lalu, Nadia juga meresponnya dengan baik, sehingga membuat Junaid nyaman dengan ketikan Nadia. Sejak itu, mereka berdua sering mengirim pesan satu sama lain, sehingga membuat Junaid berbunga-bunga kepada Nadia. Tibalah waktu Junaid mulai merasa nafsu. Pria 28 tahun itu entah kenapa muncul rasa ingin berhubungan badan dengan gadis yang baru ia kenal. Padahal, ia baru saja berkenalan di sosial media pada bulan itu. Tidak tahan dengan nafsunya, mulailah muncul rencana-rencana yang akan membuatnya menyesal. Junaid mulai merencanakan bagaimana cara Nadia ingin diajak untuk menuruti kemauan bejatnya. Setelah memikirkan rencananya matang-matang, ia mulai memberanikan diri untuk mengajak Nadia bertemu. Junaid pun mengirim pesan yang kurang lebih mengatakan, "Nadia, aku mau ke tempatmu ya, gabut soalnya," ujarnya. Nadia sempat merasa curiga dengan perlakuan Junaid. Tapi mengingat pada waktu itu masuk bulan suci Ramadan, ia mengiyakan tawaran Junaid. Tanpa sadar, Nadia telah mengundang musibah yang akan terjadi kepadanya pada saat itu. Mulailah Junaid mengatur kapan ia ingin pergi ke kos Nadia. Pada Senin, tanggal 1 April 2024, Junaid mengirim pesan ke Nadia untuk pergi ke rumahnya di sore hari, sekitar pukul 15 WITA. Nadia yang tanpa rasa curiga, tetap mengiyakan, dan menuruti kemauan sahabat yang baru ia kenal di sosial media. Junaid merasa tidak sabar untuk pergi ke kos Nadia, untuk meluapkan apa yang ia pedam. Berangkatlah Junaid ke kamar kos Nadia, di Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Warapalopo. Sesampainya Junaid di kos Nadia, Nadia sempat menyambut kedatangan pria yang ia baru saja kenalnya itu. Nadia pun mempersilahkan Junaid ke kosnya.
Tapi ia tidak mengajak masuk ke kosnya itu, ia hanya mempersilahkannya di depan kosnya. Karena di sini Nadia khawatir jika terjadi sesuatu yang ia tidak inginkan, apabila masuk dalam kos berdua bersama laki-laki. Saat itu, mereka berbincang seperti biasanya. Membahas tentang sekolah, membahas tentang kabarnya, atau yang lainnya. Setelah berbincang lama dengan Nadia, Junaid mulai ingin merencanakan aksi bejatnya. Seketika, Junaid memegang tangan Nadia, Nadia pun di sini merasa kaget. Junaid yang sudah tidak tahan dengan nafsunya. Ia menarik tangan Nadia masuk ke dalam kos. Lalu mengajak Nadia untuk berhubungan selayaknya suami istri. Nadia yang panik, jelas menolak ajakan dari Junaid yang mengatakan, "Tidak bisa, kita kan baru kenal juga," ujarnya. Namun, Junaid sudah kesetanan, tanpa bisa membedakan baik dan benar. Refleks Nadia membela dirinya dengan berontak. Namun, Nadia tidak berkutik melawan Junaid yang memiliki badan yang besar. Dengan gelap mata, Junaid mulai melakukan hubungan terlarang itu bersama gadis yang ia baru kenal. Nadia pun pasrah, karena nyawanya juga sempat terancam pada saat itu. Setelah puas melakukan tindakan terlarang itu, Junaid justru menyekap Nadia di dalam kosnya. Tidak tanggung-tanggung, ia menyekapnya selama 5 jam, dan melanjutkan berhubungan badan sebanyak 5 kali, hingga sholat tarawih. Mungkin pada saat itu, Junaid takut, ketika ia tidak menyekap Nadia, Nadia akan melaporkannya ke pihak berwajib. Nadia sempat ingin menyerah, mengingat ia disekap, dan tidak ada seseorang yang akan menolongnya. Tapi, dalam keputusasaannya Nadia masih berharap, ada harapan untuk ia kabur dari Junaid. Hingga akhirnya, Junaid lengah. Nadia yang melihat secercah harapan, langsung kabur dengan cepat, dan melaporkan Junaid ke kantor polisi sekitar pukul 22 malam. Mendengar laporan itu, polisi bergerak, melacak dan menyelidiki keberadaan Junaid. Dengan informasi bahwa Junaid sedang berada di indekosnya di Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara. Sehingga tim polisi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Polisi baru menangkap pelaku di kosnya pada Rabu, tanggal 3 April, sekitar pukul 2 WITA. Pelaku sempat melakukan perlawanan saat akan diamankan. Setelah diamankan, Junaid langsung digiring ke ruang reskrim Polres Palopo untuk menjalani pemeriksaan. Atas perbuatannya, Junaid kini ditahan di rutan Polres Palopo. Penyesalan datangnya selalu terlambat. Rasa penyesalan terlambat tersebut kini dirasakan Junaid. Pria asal kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan itu, kini hanya bisa menyesali perbuatannya setelah mendekam dalam sel di Mapolres Palopo. Penyesalan semakin menjadi-jadi dirasakan Junaid, karena dia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di balik jeruji besi. Junaid kini mendekam dalam sel. Ia ditangkap polisi gegara diadukan menyekap dan meruda paksa gadis yang baru dikenalnya melalui jejaring Facebook. Saat diinterogasi polisi, Junaid berulang kali mengaku menyesal telah berbuat tak senonoh kepada Nadia, yang berumur 21 tahun, gadis yang baru dikenalnya. Diketahui, ia sempat menangis, dan menyesal atas perbuatannya tersebut. Bagaimana menurutmu guys? Di cerita kali ini, kita belajar bahwa, jangan mudah percaya kepada siapapun. Terutama jika orang itu kamu kenal lewat internet. Dan jangan merasa aman, walaupun pada bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Bisa jadi, pada bulan itu, justru kamu akan mendapat cobaan yang membuatmu terpukul.